Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah mempelajari satuan waktu dan satuan jarak. Kemudian pada kali ini kita akan membahas tentang kecepatan. Mengapa sebelum kita membahas kecepatan kita terlebih dahulu memahami satuan waktu dan satuan jarak? Karena kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Ditulis kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Di sini ada contohnya. Ada kolom nomor, kolom jarak dengan satuan kilometer, kolom kecepatan dengan satuan kilometer per jam, dan kolom waktu dengan satuan jam. Jika ada jarak 48 km dengan kecepatan 24 km per jam, maka tentunya jarak tersebut dapat ditempuh selama 2 jam. Jika jarak 48 km dengan kecepatan 32 km per jam, dibutuhkan waktu sebanyak 1,5 jam. Dan dengan jarak 48 km, jika ditempuh dengan kecepatan 48 km per jam, maka dibutuhkan waktu 1 jam. Coba kita perjelas lagi dengan menggunakan orat-oratan. Tadi diketahui, kita tahu kecepatan sama dengan, tulis dulu rumusnya, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tadi diketahui dengan jarak yang sama, jarak sama dengan 48 km. Namun dengan kecepatan yang berbeda-beda akan kita dapatkan waktu yang berbeda juga. Yang pertama dengan kecepatan 24 km per jam. Rumus awalnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kecepatan dan jarak telah diketahui, ya. Tinggal waktu. Bagaimana untuk mencari waktu? Rumus kecepatan sama dengan jarak dan waktu itu sama dengan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu berada di bawah. Kalau berpindah ke sebelah kiri akan menjadi kali waktu. Jadi untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi ini menghasilkan 3 rumus. Satu, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Yang kedua, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi untuk mencari waktu dengan jarak yang telah diketahui sebesar 48 km dan kecepatan 24 km, sama dengan sini. Kita kerjakan. Waktu sama dengan, kita tahu rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan.
jarak dibagi kecepatan sama dengan jaraknya berapa? 48 km. 48 tulis dibagi kecepatannya 24. Nah, 48 dibagi 24 sama dengan 2. Nah, lihat jawabannya sini 2 ya. Jadi sesuai. 2 apa? 2 jam karena satuan waktunya jam. Begitu juga dengan yang nomor 2. Gampang ya, nomor 2 tinggal langsung. Yang nomor 2. Nah, atas nomor 2 waktu singkat W ya, biar ringkas. Waktu jaraknya berapa sih itu? Jaraknya 48. Dibagi kecepatannya 32. 48 dibagi 32. 48 bagi 32 1, 32 sisa 16. Kita sederhanakan sama dengan 1 bagi 16 1/2 atau 1,5 jam. 1/2 atau 1,5 ya, 1,5 jam. Untuk nomor 3 pun sama. Tinggal 48 dibagi 48 sama dengan 1 jam. Jadi rumusnya ini silakan kalau memang penting boleh dicatat di buku catatan kalian. Selanjutnya di sini ada contoh menghitung atau mencari jarak tempuh. Nah, di situ sebuah mobil melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh jika mobil tersebut berjalan selama 3 jam 15 menit? Jawab. Di situ jelas kecepatan 60 km per jam. Waktunya 3 jam 15 menit. Nah, kita rubah dulu. 3 jam 15 menit itu berapa jam? Oh, jadi 3 jam 15 menit sama dengan 15/60 jam. Ya. Itu sebenarnya disederhanakan bisa. 15/60 itu disederhanakan bisa. Misal seperti ini. Nah, saya hapus dulu yang ini. Nah, diketahui kecepatan 60 ya, 60 km per jam. 60 km per jam. Waktu sama dengan 3 jam 15 menit. 3 jam 15 menit. Yang ditanya adalah jarak. Ditanya jarak. Jaraknya berapa yang ditempuh? Nah. Kecepatan sudah jelas 60 km per jam. Waktu dirubah dulu. Ya, waktu sama dengan 3 jam 15 menit. Itu sama dengan 3 jam 15/60. Nah, karena 1 jam itu ada 60 menit ya. 3 15/60 atau disederhanakan 3 ini 15 bagi 15 bagi 15 bagi 15. Nah, bagi 15 1/4 iya. 3/4 jam. Oke. Kita tahu bahwa rumus jarak yang sudah tadi kita pelajari bersama, jarak sama dengan kecepatan
dikali waktu. Ya. Ya, sama jarak waktu dikali kecepatan atau kecepatan dikali waktu sama saja ya. Itu jadi masalah. Kita lihat kecepatannya berapa di sini? 60. Kecepatannya 60 dikali 31/4 sama dengan 60 dikali, ini dirubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 4 12, 12 tambah 1 sama dengan 13, 13/4. Nah, sama dengan 60 dikali 13 dibagi 4. Nah, bisa ini dibagi dulu. 60 dibagi 4 15 sama dengan 15 dikali 13/1. Tinggal dihitung berapa? Berapa? Berarti 150 ditambah 45 195. 195 kilometer. Hasilnya sama. Ya. Jadi mobil tersebut menempuh jarak 195 km. Selanjutnya contoh kedua, ada ayah bersepeda santai dari pukul 05.30 sampai pukul 08.00 dengan kecepatan rata-rata 24 km per jam. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Jadi sama, yang diketahui adalah waktu dengan kecepatan. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak. Ya, sama. Ini sudah jelas, jaraknya ada 24 km. Sini saya beri garis saja biar tidak perlu menghapus ya. Nah, untuk mengerjakannya nomor 2. Jaraknya, maaf, kecepatan sudah jelas ya. Kecepatan 24 km per jam. 24 km per jam. Sekarang kita cari waktunya dulu. Waktunya berapa jam? Kalau dilihat di situ, berangkatnya pukul 05.30 sampainya 8. Berarti berapa jam? 6, 7, 8. 3 jam dikurangi setengah jam karena itu berangkatnya lebih 30 menit. Ada 2,5 jam. Tulis waktunya 2,5 jam. Untuk mencari jarak, sama rumusnya. Jarak sama dengan kecepatan atau waktu ya, bolehlah. Kecepatan atau waktu dikali ya, kecepatan dikali waktu atau waktu dikali kecepatan, sama, tidak apa-apa. Kecepatannya jelas 24 km. Dikali waktunya 2,5. Kita rubah 24 dikali 2 kali 2 4 tambah 1 5. 5/2 sama dengan 24 dikali 5/2. Boleh langsung dibagi dulu. Ini 1, ini 12. Sama dengan 12 dikali 5/1 sama dengan 60. 60 apa? Kilometer. Nah, hasilnya sama. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung atau mencari waktu tempuh. Ya. Di situ dirumuskan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Lihat contoh. Jarak rumah Sinta ke rumah Ika adalah 60 km. Jarak tersebut ditempuh Sinta dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Bila Sinta berangkat dari rumah pukul 07.00, pukul berapa Sinta sampai di rumah Ika? Nah, jadi jarak telah diketahui dan kecepatan juga telah diketahui. Tinggal kita mencari waktu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh dari rumah Sinta ke rumah Ika. Ya, mari kita cari
Di situ diketahui jarak sama dengan 60 km. Ditempuh dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, ditanya waktu. Nah, waktunya berapa? Kita tahu bahwa kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Jadi kalau ditanya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, sama di sini ada. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Kita sudah mengetahui jaraknya sama dengan 60. Tulis 60. Kecepatannya 40. Nah, tinggal dikerjakan. 60 dibagi 60 dibagi 40 sama dengan hasilnya 1 per 40 sisa 2. Sisa berapa? Sisa 20. Ya, betul, sisa 20. Nah, sama dengan 1 dibagi 20 B20 B21 B22 1,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan dari rumah Sinta ke rumah Ika dengan jarak 60 km dan kecepatan 40 km per jam adalah 1,5 jam ya. Ya, 1,5 jam. Atau 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Maka jika kita berangkat pukul 07.00, maka sampai pada pukul berapa? Nah, tambah 1,5 jam sampai pukul 08.30. Ya, betul. Kita lihat jawabannya berapa? Nah. Ya, jawabannya sebenarnya ini kurang tepat ya di buku paket. Sebenarnya ini bukan 40 tapi 30. Ya. Ini juga berarti 07 bukan 07. Salah ya, bukan 07.40. Jadi ini ditambah 1 jam 30 menit. Berarti pukul 7 ditambah 1 jam 30 menit sama dengan pukul 08.30. Di sini di buku paket salah, silakan dicoret. Nah, diganti boleh. Karena ini salah. Contoh yang kedua adalah Danang akan pergi ke rumah kakeknya. Jarak antara rumah Danang dan kakeknya 80 km. Jarak tersebut ditempuh oleh Danang dengan sepeda motor berkecepatan rata 40 km per jam. Pukul berapa Danang sampai tempat kakeknya bila berangkat dari rumah pukul 08.00. Ini sama seperti tadi. Persis, kita cari dulu waktunya. Ya. Kita cari dulu waktunya. Pak Guru beri garis. Nah, pembatas. Jarak telah diketahui 80 km. Jaraknya sama dengan 80 km. Kecepatannya sama dengan berapa? 80 km. Kita cari dulu. Oh maaf, kecepatannya 40 km ya. Maaf, 40 km bukan 80. 40 km. Jadi waktu, nah, kita cari dulu waktunya. Berapa waktu yang dibutuhkan Danang untuk rumah kakeknya dengan jarak 80 km dengan kecepatan 40 km per jam. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya sudah jelas 80 km. Tulis 80.
jaraknya adalah, maaf, kecepatannya 40. Nah, 80 dibagi 40 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk Danang ke rumah kakeknya yang berjarak 80 km dengan kecepatan 40 km adalah 2 jam. Jika Danang berangkat pada pukul 8, Danang berangkatnya pukul 8 ya, pukul 8.08.00. Ditempuh jarak 2 jam sampai pukul berapa? 08 tambah 2 9 10 pukul 10.00 ya. Jawabannya sama. Nah, jadi orat-oratan itu boleh seperti apa, yang penting jawabannya sama ya, pukul 10.00. Itu adalah ketika kita mencari waktu. Selanjutnya menghitung atau mencari kecepatan. Nah, ini jelas tadi, kecepatan adalah perbandingan jarak per waktu. Nah, jarak dan waktu. Di sini ada contoh. Yang pertama, Rudi bersepeda motor dari kota A ke kota B. Jarak antara kota A dan kota B adalah 76 km. Jarak tersebut dapat ditempuh oleh Rudi selama 2 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan Rudi saat bersepeda motor? Gampang. Karena kita sudah mengetahui rumusnya bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Mari kita coba kerjakan. Nah. Diketahui jarak sama dengan 76 km. Jarak 76 km, waktunya 2 jam. Waktu 2 jam. Ditanya kecepatan. Nah, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 76, tulis langsung 76, waktunya 2 jam. 76 dibagi 2 sama dengan 38 ya. 38, tulis 38. Satuannya apa? Kilometer per jam. Nah, lihat. Nah, sama hasilnya. Jadi kecepatan Rudi saat bersepeda motor adalah 38 km per jam. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu Pak Jamal melakukan perjalanan dari rumah ke kantor yang berjarak 15 km dengan mengendarai sepeda motor. Hari ini Pak Jamal berangkat pada pukul 07.15 dan sampai di kantor pada pukul 07.30. Berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata Pak Jamal mengendarai sepeda motor? Jadi soal nomor 2 ini sedikit berbeda dengan soal nomor 1, walaupun sama-sama diketahui jarak dan waktu. Kalau di soal nomor 1 sudah jelas jaraknya 2 jam. Kalau di nomor 2 kita mencari dulu waktunya berapa. Berangkat pada pukul 07.15 sampai 07.30. Nah, pertama kita ketahui jaraknya 15 km. Jarak sama dengan 15 km. Waktunya kita cari dulu waktunya. Berangkat 07.15 sampainya 07.30. Berarti waktunya berapa menit? Ada 15 menit. Tulis 15 menit. Nah, yang ditanya kecepatan. Kita tahu rumusnya kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, lihat dulu satuannya. Jaraknya kilometer
waktunya adalah menit. Nah, 15 menit itu sama dengan berapa jam? Nah, sebelumnya kita cari dulu 15 menit berapa jam, dirubah dulu. 15 menit sama dengan 15/60 jam. Kalau disederhanakan sama dengan 1/4 jam. Oke. Jadi jarak sama dengan 15 km dibagi 1/4. Ya, 1/4. Masih ingat kan? Ketika ini sama dengan seperti ini. Kalau ditulis sederhana seperti ini, 15 dibagi 1/4 sama. Dibalik sama dengan 15 dikali 4/1 sama dengan 60/1 sama dengan 60 km per jam. Nah, ingatkan materi pecahan di bab sebelumnya, nah, bahwa kalau ada pembagian pecahan tandanya diganti dari pembagian diganti perkalian, maka angkanya dibalik. Yang tadinya penyebut menjadi pembilang, yang tadinya pembilang menjadi penyebut. Jadi 15 dibagi 1/4 sama dengan 15 dikali 4/1. Ini sama dengan 60 km per jam. Lihat, hasilnya sama. Untuk contoh yang nomor 3 juga saya kira sama. Ya. Sama, kita cari waktunya dulu. Di situ jarak Solo Purwokerto 90 km ditempuh dengan menggunakan sepeda motor selama 2 jam 16 menit. Bahwa 2 jam 16 menit itu sama dengan 2 jam 1/4 jam. Ya. 2 jam 1/4 jam. Ditanya berapa kecepatan rata-rata? Jelas. Kita sudah ketahui di sini ada jarak, ada waktu. Kecepatan jarak dibagi waktu. Nah, sama persis ini. 180 dibagi 2/4 sama dengan 180 dibagi 9/4. Nah, sama dengan 180 dikali 4/9 karena dibalik, karena tandanya diganti perkalian. Sama. 180 dibagi 9 sama dengan 20. 20 kali 4 sama dengan 80 km per jam. Nah, jadi sudah jelas bahwa untuk mencari kecepatan menggunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu.